Desas-desus tentang kejatuhan Xi Jinping bergema di aula-aula tertinggi Beijing. Pada sebuah jamuan makan malam keluarga rahasia yang diselenggarakan oleh ibu kandung Xi, para elit politik China menyampaikan ultimatum yang jelas, mundurlah sebelum akhir Agustus atau pertaruhkan segalanya. Sementara itu, sekutu terdekat China, Iran, runtuh di bawah kekuatan serangan Israel. Kerusuhan sipil menyebar, para diktator tumbang, dan kepanikan meningkat di Beijing. Dengan suara-suara kenabian yang memperingatkan akan segera runtuhnya Partai Komunis China, PKC, China kini berdiri di persimpangan jalan bersejarah. Bergabunglah bersama kami saat kami mengungkap kisah rezim di ambang kehancuran, aliansi yang retak, dan seorang pemimpin yang kehabisan waktu. Rumor, jamuan rahasia ibu Xi Jinping mendesaknya untuk mundur. Meskipun Xi Jinping sering tampil di depan umum baru-baru ini, ketidakpastian menyelimuti kepemimpinannya. Sumber mengklaim para sesepuh PKC, para penjaga lama partai, telah menyetujui jalan keluar yang terhormat baginya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Menurut People's Paper, desas-desus beredar bahwa ibu kandung Xi, Qixin, mengadakan jamuan makan malam keluarga rahasia, mengundang 5 sesepuh PKC kelas berat, termasuk mantan pemimpin Hu Jintao, Wen Jiabao, dan Wang Qishan, untuk menyampaikan pesan yang keras, mundur sebelum akhir Agustus. Pengungkapan ini berasal dari ekonom dan pembawa acara YouTube Susia, yang mengatakan ia mendapatkan informasi ini dari sumber-sumber orang dalam di Beijing. Jamuan makan malam itu dilaporkan berlangsung sebelum Xi terbang ke Kazakhstan untuk KTT Asia Tengah pada tanggal 17 Juni. Inti dari permohonan tersebut, Qixin mengungkapkan rasa bersalah yang mendalam atas masa kecil putranya yang sulit, mengakui bahwa ia merasa gagal merawatnya sebagai seorang ibu. Dengan meningkatnya ketegangan global, bayangkan bentrokan Israel-Iran dan perang Rusia-Ukraina, Qixin dikatakan diliputi ketakutan akan keselamatan putranya. Kelompok 6 orang, termasuk Qixin, mendesak Xi untuk mundur di puncak kekuasaannya, dengan alasan kesehatan sebagai alasan untuk menyelamatkan muka agar bisa pensiun sebelum Agustus berakhir. Namun, Susia mengakui bahwa ia tidak dapat memverifikasi keaslian klaim tersebut secara independen. Pada tahun 2025, Xi Jinping akan memerintah China selama 13 tahun, sebuah era yang didefinisikan oleh ambisi yang luas dan kegagalan yang semakin dalam. Ia meluncurkan proyek Xiong'an yang kontroversial di cekungan rawan banjir, membongkar puluhan tahun diplomasi dengan menyeret hubungan AS-China ke titik terendah dalam 40 tahun, dan menulis ulang konstitusi untuk menghapus batasan masa jabatan presiden. Ia mendukung invasi Rusia ke Ukraina, menolak menyebutnya sebagai invasi dan secara konsisten melindungi Moskow di PBB melalui abstensi dan veto. Dalam perang Israel-Iran, Xi juga memihak Teheran. Ia membela rezim tersebut, memblokir tekanan internasional, dan mengunci kemitraan senilai 3.400 miliar dolar di bawah perjanjian kerja sama strategis 25 tahun yang mencakup sektor energi, infrastruktur, dan militer. Di dalam negeri, ia memberlakukan 3 tahun penguncian nol COVID ekstrim yang melumpuhkan negara dan menggandakan diplomasi serigala tempur, mendorong China semakin dalam keisolasi internasional. Hasilnya, sebuah rezim yang lumpuh oleh disfungsi internal dan babak belur oleh reaksi internasional. Komentator Susia memperingatkan bahwa salah satu dari insiden ini bisa berakibat fatal bagi Xi. Jika ia menolak untuk segera mundur, ia mungkin menghadapi nasib yang sama dengan para pemimpin militer Iran, Kepala Staf Mohammad Bagheri dan Komandan IRGC Hossein Salami, yang keduanya dilaporkan menjadi sasaran pembunuhan. Jika Xi meninggal saat menjabat, pukulan bagi keluarganya akan sangat menghancurkan. Komentator politik China lainnya, Yang Fang, juga mengatakan Xi Jinping telah mengubah seluruh negara menjadi medan uji coba besar dengan bersikeras melakukan segalanya secara pribadi. Sekarang, setiap pohon yang ia tanam sendiri tumbang di depan matanya. Ia belum dikalahkan oleh orang lain, ia sedang dicekik oleh rezim baja yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Kilasan kembali ke laporan sebelumnya, para sesepuh awalnya setuju untuk membiarkan Xi keluar dengan martabat untuk menjaga cengkeraman PKC pada kekuasaan tetap stabil. Rencananya, biarkan Xi memegang gelar seremonial presiden sambil melucuti kendali nyata, kekuatan militer, keuangan, dan personelnya, mengubahnya menjadi boneka sampai Kongres Partai ke-21. Tetapi Jenderal Zhang Yuxia, seorang tokoh militer kunci, dilaporkan menolak rencana itu, memperingatkan bahwa pendaratan lunak dapat membuat Xi merangkak kembali. Sekarang, konsensus baru muncul dalam PKC. Pertama, menjaga kekacauan tetap terkendali. Tidak ada pembersihan untuk Xi, hanya pensiun yang terhormat. Kedua, menunjuk Wang yang sebagai sekretaris jenderal transisi untuk menstabilkan kapal dan membangun kembali sistem. Ketiga, membongkar struktur kekuasaan 3-in-1 yang aneh, sekretaris jenderal, ketua komisi militer, dan presiden, untuk menghidupkan kembali ilusi kepemimpinan kolektif.
Baiklah, semua analisis di atas mungkin terlihat bagus di atas kertas, tetapi membuat faksi anti-Xi menyetujuinya adalah pertempuran yang sama sekali berbeda. Zhang Yuxia menolak untuk mengampuni Xi. Menurut People's Paper, laporan mengatakan Jenderal Zhang Yuxia, komandan militer tertinggi, menolak faksi Liga Pemuda, juga dikenal sebagai faksi Tuan Pai, dan pendekatan lunaknya, membiarkan Xi mundur dengan tenang, memperingatkan bahwa hal itu dapat membahayakan keselamatannya sendiri. Komentator independen Xiao Xia melaporkan bahwa meskipun memegang kendali kekuasaan militer, Zhang menghadapi perlawanan dari lingkaran dalam Xi, Caiki, Li Qiang, dan Li Xi, yang tetap berkomitmen untuk melindungi Xi karena nasib politik mereka sangat terkait dengannya. Xiao Xia memperingatkan bahwa pendekatan Tuan Pai sangat naif dalam menghadapi Xi yang licik dan terpojok. Zhang Yuxia memahami bahaya membiarkan Xi lolos terlalu mudah. Setiap loyalis yang tersisa di militer dapat melancarkan serangan balik, menawarkan kekebalan Xi, hak istimewa parsial, dan keselamatan bagi keluarganya mungkin membantu menghindari kekacauan internal, tetapi itu meninggalkan risiko inti yang belum terpecahkan, bagaimana mencegah Xi menyerang balik. Mungkin itulah sebabnya satu-satunya jalan ke depan adalah melakukan pembersihan komprehensif. Dalam beberapa bulan terakhir, Zhang telah bergerak secara tegas, melenyapkan loyalis Xi yang penting di militer seperti Li Shangfu, Qin Gang, dan Wang Qiang. People's Paper mengatakan bahwa perwira senior Pla dilaporkan meninggalkan Xi berbondong-bondong dan bersekutu dengan Zhang. Analis mengatakan perebutan kekuasaan telah mencapai tingkat eksistensial terkait dengan kelangsungan hidup rezim. Setiap kelonggaran sekarang dapat menanam benih berbahaya untuk ketidakstabilan di masa depan. Menurut Xiao Jia, Zhang dilaporkan mengambil langkah lebih lanjut, berencana untuk mengambil alih sebagai ketua Komisi Militer Pusat sendiri, melewati kepala partai baru untuk mengamankan kendali militer penuh, membersihkan loyalis Xi yang tersisa, dan mendorong pembalasan politik Xi. Xiao Jia berkata, jika Zhang Yuxia memimpin parade militer tanggal 3 September itu adalah panggung yang sempurna untuk mendeklarasikan pergeseran kekuatan militer dan menghancurkan pengaruh Xi. Tanpa militer, keruntuhan Xi sudah selesai. Adapun masalah kesehatan Xi yang dirumorkan, Xiao Suajia mencatat bahwa penampilannya selama kunjungan baru-baru ini ke Kazakhstan tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit yang terlihat. Laporan daring tentang serangan jantung dan penurunan kritis kemungkinan besar adalah layar asap yang direkayasa oleh sekutu Xi untuk menciptakan simpati publik dan mempersiapkan jalan keluar yang terhormat. Sekarang, Xi Jinping dilaporkan telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh Zhang Yuxia. Pada tanggal 21 Juni komentator Liu yang mengutip sumber yang belum diverifikasi bahwa Xi ditahan di halaman Songtao di Bukit Jade Spring, sebuah kediaman kepemimpinan terpencil di Beijing. Area tersebut dikatakan berada di bawah keamanan ketat dengan kendaraan lapis baja yang berpatroli di perimeter, drone yang memantau wilayah udara, dan pengacau sinyal yang beroperasi sepanjang waktu. Apakah rumor ini benar tetap tidak mungkin untuk dikonfirmasi. Namun, logika di baliknya tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Tindakan cepat Zhang Yuxia tidak akan pernah mungkin terjadi tanpa dukungan para sesepuh partai. Ini menunjukkan betapa sengit dan kejamnya perjuangan internal dalam PKC sebenarnya. Dan itu terjadi saat ketegangan global melonjak. Tidak ada tempat bahaya yang lebih akut selain di Timur Tengah, di mana Iran runtuh di bawah serangan militer Israel. Bagi Beijing, waktunya tidak mungkin lebih buruk. Iran bukan hanya mitra, itu adalah batu penjuru strategi regional China. Saat Teheran goyah, kepanikan mulai melanda Beijing. Perang Iran-Israel, peringatan bagi nasib PKC. Pada Juni tahun 2025, Israel melancarkan operasi militer skala penuh terhadap Iran. Dalam beberapa hari, kampanye tersebut telah melenyapkan lebih dari 20 pejabat militer dan intelijen senior Iran, termasuk beberapa jenderal tinggi. Antara 6 hingga 14 ilmuwan nuklir tewas. Target strategis seperti fasilitas nuklir dan stasiun siaran milik negara dibom. Kepemimpinan rezim runtuh. Beberapa melarikan diri, yang lain bersembunyi. Beberapa melepaskan kekuasaan, dan beberapa mengundurkan diri. Rantai komando militer Iran hancur. Rezim lumpuh. Pada saat yang sama, gelombang kerusuhan sipil yang kuat meletus di seluruh negeri. Wanita dengan berani melepaskan hijab mereka. Mahasiswa menduduki kampus. Seruan gulingkan kediktatoran bergema di jalan-jalan kota. Patung-patung tokoh rezim dirobohkan di tengah sorakan massa yang didorong oleh serangan tersebut. Ini bukan lagi hanya perang, itu adalah titik pemicu revolusi. Dan pada saat perhitungan ini, Partai Komunis China melihat cerminan yang mengerikan dari masa depannya sendiri. Analis secara luas setuju bahwa keberhasilan Israel terletak bukan hanya pada kekuatan tembak, tetapi pada penyerangan pada saat kemarahan publik di dalam Iran telah mencapai titik didih.
Tekanan asing dan perlawanan domestik bergabung menjadi kekuatan yang mampu menggulingkan tirani yang paling mengakar sekalipun. Paralel dengan China tidak mungkin diabaikan, stagnasi ekonomi, korupsi endemik, ketidakpuasan publik yang semakin dalam, dan isolasi strategis yang semakin meningkat di bawah sanksi Barat. Cengkeraman PKC pada kekuasaan terbukti lebih rapuh daripada yang terlihat. Jika Iran runtuh, Beijing tidak hanya akan kehilangan mitra Timur Tengah yang mengganggu. Itu akan kehilangan investasi strategis dan perisai simbolis. Yang benar-benar menakutkan Xi Jinping dan elit partai adalah presiden yang sedang dibuat, rakyat yang kecewa bangkit secara real-time, didorong oleh serangan yang ditargetkan dan didorong oleh keruntuhan dari dalam. Modal jerat tak terucap Israel, petunjuk bahwa pemimpin tertinggi Ali Khamenei bisa mengalami nasib Saddam Hussein, mengirimkan gelombang kejut psikologis yang kuat melalui Zhongnanhai. Rezim otoriter sedang terpojok oleh krisis yang pernah mereka yakini hanya akan mengguncang orang lain. Seperti Iran, PKC tidak dapat melepaskan diri dari hukum besi sebab dan akibat. Pada tanggal 21 Juni tahun 2025, Amerika Serikat menggunakan pembom B-2 untuk menyerang 3 fasilitas nuklir Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Mereka mungkin menjadi target langsung, tetapi pesan strategis bergema jauh lebih luas. Selama bertahun-tahun, rezim China diam-diam telah membangun instalasi bawah tanah besar-besaran. Fasilitas-fasilitas ini sekarang dilaporkan termasuk dalam penilaian ancaman militer AS. Jika ketegangan meningkat, benteng bawah tanah PKC, yang melindungi para diktator dan aset nuklir, dapat sepenuhnya terungkap. Jika Trump mengizinkan serangan, apa yang disebut tempat aman terakhir Beijing mungkin tidak lagi menawarkan perlindungan. Apa yang terjadi di Iran adalah kejutan strategis, ideologis, dan psikologis bagi otoritarianisme di seluruh dunia. Ini mengungkap kerapuhan rezim yang bergantung pada kerahasiaan, ketakutan, dan paksaan. Dan itu menunjukkan kekuatan publik yang muak dengan penindasan. Partai Komunis China mengawasi dengan cermat, bukan hanya karena investasinya dan perhitungan geopolitiknya sedang terurai, tetapi karena ketakutan terbesarnya sedang terjadi secara real-time, kediktatoran yang runtuh di bawah beban kebohongannya sendiri. Kejatuhan Iran mungkin saja merupakan pratinjau, cerminan dari apa yang menanti China otoriter. Dan dalam pertandingan catur geopolitik besar ini, Trump telah melakukan langkah pembukaan. Saat kekuatan eksternal membentuk kembali lanskap geopolitik, arus yang lebih dalam sedang bekerja, yang telah lama diperingatkan oleh para nabi. Hari-hari PKC sudah dihitung. Klaim kenabian tentang nasib PKC. Drama dalam Partai Komunis China masih jauh dari selesai, tetapi satu hal semakin jelas, pemerintahan Xi Jinping mendekati akhirnya. Tahun 2025 mungkin akan menandai titik balik penting bagi rezim tersebut. Pada tanggal 30 April pendeta Amerika terkenal Perry Stone menyampaikan peringatan ilahi mengenai China. Ia berbagi bahwa Tuhan telah menyatakan kepadanya bahwa China akan menghadapi gempa bumi dahsyat, bukan sebagai hukuman bagi rakyatnya, tetapi bagi PKC itu sendiri. Penghakiman ini disebabkan oleh korupsi sistemiknya, penindasan, pencurian kekayaan intelektual, eksploitasi pekerja, dan penderitaan yang ditimbulkan pada rakyat. Tuhan telah mengamati kesalahan-kesalahan ini. Pesan Stone sangat kuat. Mengutip Alkitab secara langsung untuk membahas PKC, kamu orang kaya, sekaranglah waktunya untuk menangis dan meratap, karena bencana kamu akan datang. Kekayaan kamu akan berkarat dan perbuatan jahat kamu akan bersaksi melawan kamu. Sementara para elit PKC menikmati kemewahan, warga biasa dipaksa bekerja untuk upah yang sedikit. Apakah ini keadilan? Stone menekankan bahwa meskipun penghakiman Tuhan mungkin tertunda, itu pasti akan datang. Ia juga mencatat bahwa PKC, sebagai rezim ateis, telah mengalihkan ibadahnya ke uang dan kekuasaan alih-alih kepada Tuhan. Keserakahan dan eksploitasi mereka menuntun mereka pada kehancuran mereka sendiri. Stone membayangkan gempa bumi besar di China, yang tidak hanya akan menghancurkan tanah, tetapi juga mengguncang fondasi sosial, spiritual, dan ekonomi bangsa. Bencana ini akan menjadi tanda yang jelas dari intervensi Tuhan, membawa penghakiman dan pembebasan bagi yang tertindas. Nabi lain, Tommy Areomi, seorang pelihat kelahiran Inggris yang kini tinggal di AS, juga telah membagikan prediksinya untuk masa depan China. Ia meramalkan peningkatan ketegangan di Laut Cina Selatan dan tekanan internasional yang sangat besar yang akan mendorong China ke dalam krisis yang mendalam. Areomi mengungkapkan bahwa Tuhan akan menggunakan wabah, krisis ekonomi, dan gejolak real estate untuk membongkar kekuatan jahat di balik PKC. Peristiwa-peristiwa ini diperkirakan akan terungkap dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Areomi menerima pesan ilahi tentang perubahan rezim yang akan datang di China, yang akan mengatasi darah para martir dan menandakan koreksi spiritual yang sangat dibutuhkan. Ini akan mengguncang PKC sampai ke intinya dan pada akhirnya menyebabkan keruntuhannya.
The Third Eye Channel juga menekankan bahwa kemanapun PKC pergi, bencana akan mengikuti. Itu adalah kekuatan yang sepenuhnya jahat dan setiap orang harus menyadari hal ini dan menjauhkan diri darinya. Bagi warga China, jika Anda masih menjadi bagian dari PKC, Anda sedang menuju kehancuran. Jalan sejati menuju keselamatan terletak pada meninggalkan PKC dan organisasinya, termasuk Liga Pemuda dan Perintis Muda. Seperti kata pepatah lama di China, lebih baik aman daripada menyesal. Dengan begitu banyak nabi yang memperingatkan hasil yang sama, kita harus tetap waspada. Ini bukan tahayul, ini adalah panggilan terakhir dari surga. Jauhi rezim Partai Komunis China yang jahat, karena hanya dengan begitu kita dapat mengamankan masa depan yang lebih cerah.